Video ini akan ngebahas rekomendasi laptop terbaik buat pelajar yang harganya start di 3 jutaan sampai mentok-mentok di 9 jutaan. Ada laptop 3 jutaan yang udah pakai layar IPS Full HD, ada laptop 6 jutaan yang performanya bisa nyaingin laptop 10 juta, dan ada laptop kerja yang ringan serta enak buat dibawa-bawa. Biar lebih gampang, kamu bisa juga gunakan chapter yang kami sediakan di sini ya. Oke, langsung aja kita mulai dari laptop pelajar yang pertama. Laptop terbaik untuk pelajar dibuka oleh Advance Soulmate X. Kalau budget dari orang tua atau uang tabunganmu itu mentok di 4 jutaan, laptop satu ini menurutku adalah pilihan yang paling realistis. Setidaknya aku bisa kasih 2 alasan utama. Pertama, dari segi dapur pacu. Dia menggunakan prosesor AMD 3020E yang dikombinasikan dengan AMD Radeon Vega 3. Kombinasi ini bisa nyetak skor Cinebench R23 di 1051 poin yang jauh ninggalin laptop-laptop yang rata-rata masih pakai prosesor Celeron di kelas harganya. Buat sekedar ngetik di Word, bikin slide presentasi, atau sekedar browsing-browsing, laptop satu ini tentunya adalah salah satu laptop yang paling handal untuk kelas harga di bawah 4 juta. RAM bawaannya memang ngepas aja, 4GB DDR4 dengan storage SSD 128GB. Tapi asiknya, laptop ini masih bisa kita upgrade karena masih ada satu slot RAM ekstra dan juga masih ada satu slot SSD ekstra. Alasan yang kedua ada pada layarnya. Yes, laptop 3 jutaan ini udah punya layar yang cakep cuy. Panelnya 14 inch IPS Full HD dengan kecerahan 250 nit. Layar secakep ini harusnya nggak bikin matamu gampang capek ya, walaupun kamu harus nugas semalaman. Sayangnya buat urusan baterai ya dia emang tergolong pas-pasan. Kapasitasnya 38 Wh yang mana ini cuma awet kisaran 4-5 jam pemakaian ringan. Jadi kamu tetap harus bawa charger ketika mau nugas lama di perpustakaan ataupun ke sekolah. Untungnya, laptop ini masih asik buat dimasukin ke tas sekolah karena bobotnya tergolong ringan 1,41 kg dan tebalnya di 2,13 cm. Terakhir, portnya udah lengkap dan harusnya udah aman lah ya buat kebutuhan presentasi di depan kelas. Laptop pelajar selanjutnya adalah Axio Hype AMD X1. Seri Hype terbaru ini juga tergolong pilihan yang menarik, terutama buat kamu yang lagi butuh laptop untuk kebutuhan multitasking tapi budgetnya mentok di 5 jutaan kecil. Pasalnya, laptop ini hadir dengan prosesor yang cukup oke nih untuk kelas 5 jutaan di Juli 2026. AMD Athlon Gold 3150C yang dikombinasikan sama AMD Radeon Vega 3. Di atas kertas, skor Cinebench R23-nya emang kelihatan biasa aja di 2000-an poin dan skor 3D Mark Firestrike-nya di 1098 poin. Kesannya memang kurang ngebut ya. Tapi pas kita pakai langsung nih buat browsing, buka Canva, dan juga nyatat-nyatat di Google Doc, performanya ternyata tergolong lumayan lancar dan yang paling penting tetap stabil. Rahasianya ada di kapasitas RAM yang udah langsung 8GB DDR4 2400 MHz plus tipe storage-nya yang udah pakai SSD M.2 SATA. Meskipun ya secara kapasitas dia cuma 128GB aja. Untungnya laptop ini punya opsi upgrade yang melimpah. SSD bawahnya masih bisa kita ganti plus masih ada satu slot RAM ekstra. Yang nggak kalah penting, Axio juga ngasih garansi ADP selama 3 tahun untuk laptop 5 jutaannya ini. Untuk lengkapnya bisa kalian tonton aja di review kita di sini di pojokan. Axio Hive AMD X1 hadir dengan layar 14 inch IPS dengan resolusi yang sudah Full HD. Kualitas visual secakap ini jelas udah cocok lah ya buat pemakaian harian seorang siswa ataupun mahasiswa. Sayangnya buat urusan baterai dengan kapasitas 45,6 Wh-nya, laptop ini lumayan boros ya, karena cuma bisa dipakai kerja-kerja ringan kurang lebih 4 jam aja. Mobilitasnya sendiri masih asik dengan bobot 1,43 kg dan juga tebal 1,94 cm. Tentunya nggak akan terlalu membebani pundakmu. Terakhir, portnya udah tergolong lengkap dan listnya bisa kamu cek aja di layar.
Laptop pelajar yang ketiga adalah Zarex Detach Pro versi 2. Buat anak SMA atau mahasiswa jurusan IT yang lagi nyari laptop kencang dan budgetnya di 7 jutaan, ini adalah pilihan yang nomor satu. CPU-nya menggunakan AMD Ryzen 5 6600H yang biasa dipakai di laptop gaming. Alhasil, Cinebench R23-nya bisa tembus 10.200-an poin dan ini bisa bersaing dengan laptop-laptop yang harganya 2 bahkan 4 jutaan di atasnya. Ditambah RAM bawaan 8GB DDR5 dan SSD 512GB NVMe Gen 4, buka puluhan tab Chrome sambil jalanin software coding bakalan aman tanpa takut not responding. Mau gaming juga bisa. Genshin Impact lancar ya di 60 fps, Valorant bisa dapetin 170 fps, Black Myth Wukong juga masih lancar di 30 fps. Tapi ada catatan, fps tadi baru bisa kita capai kalau RAM-nya udah di-upgrade menjadi 16GB dual channel. So kalau mau maksimalin pengalaman gaming, saranku maksimalin juga satu slot RAM ekstra yang diberikan. Dipakai tuh buat upgrade RAM-nya menjadi dual channel. Meskipun ya harga RAM masih nggak ngotak ya. Sekalian upgrade storage juga bisa ya, karena masih ada satu slot SSD ekstra. Masuk ke bagian layar. Detach Pro versi 2 hadir dengan panel 14 inch IPS beresolusi Full HD+. Layar yang udah bagus buat dipakai nugas-nugas harian. Yang nggak kalah penting buat anak kuliahan adalah baterai. Kapasitas 60 Wh-nya ini bisa kita pakai buat nugas di kampus kurang lebih 6-7 jam. Mobilitasnya juga asik. Bobot 1,38 kg-nya jelas nggak akan bikin pundak kita pegel biarpun harus dibawa-bawa pindah gedung fakultas. Terakhir untuk urusan port, dia udah tergolong lengkap dengan HDMI 2.1 dan port lainnya. Cek di sini aja. Laptop pelajar yang keempat adalah Asus VivoBook Go 14. Laptop satu ini pastinya recommended, terutama buat kamu yang memang udah percaya sama brand Asus atau somehow sama orang tua dimintanya beli laptop Asus aja. Dari segi spesifikasi dapur pacu, laptop ini ya emang tergolong biasa aja sih, karena dia pakainya AMD Ryzen 3 7320U yang dikombinasikan dengan iGPU Radeon 610M. Skor Cinebench R23-nya aja nih cuma nyentuh di 4.700-an poin. Kalau kita bandingkan sama Zarex sebelumnya, tentu performanya ini tergolong kalah telak. Tapi soal kecepatan, Asus lebih unggul dengan RAM LPDDR5 5500 MHz-nya dengan kapasitasnya di 8GB. Storage-nya juga tergolong lega di 512GB M.2 NVMe Gen 3. Jadi dipakai nugas sambil cari-cari info ChatGPT sih ya harusnya masih lancar-lancar aja. Sayangnya RAM 8GB-nya ini udah on board dan ini bikin dia jadi kurang menarik sih jujur. Ya setidaknya SSD bawaannya masih bisa kita ganti lah ya. Masuk ke bagian layar, VivoBook Go 14 hadir dengan layar 14 inch IPS level dengan resolusi yang udah Full HD. Biarpun akurasinya cuma 45% NTSC dan memang belum sebagus panel IPS beneran, tapi buat dipakai ngerjain tugas ataupun baca ebook, layarnya ini udah tergolong cukup nyaman. Baterainya sendiri di 42 Wh yang bisa dipakai nugas kisaran 7-8 jam. VivoBook Go 14 juga bakalan asik buat dibawa-bawa karena bobotnya tergolong ringan ya, 1,38 kg dengan tebal di 1,79 cm. Untuk porsi sayangnya agak pas-pasan ya, listnya bisa cek aja di sini. Laptop terbaik untuk pelajar ditutup oleh Lenovo IdeaPad Slim 3i. Laptop ini harganya nyentuh 9 jutaan dan menjadikannya laptop termahal di list kali ini. Tapi kalau kamu pengen laptop yang udah oke buat dipakai ngedit video ataupun buat 3D design, ini tetaplah laptop yang worth it. Soalnya dia sudah ditenagai prosesor kencang nih cuy. Intel Core i5 13420H yang dikombinasikan dengan Intel USD Graphics. Skor Cinebench R23-nya aja udah tembus 7.200-an poin yang tentunya udah siap buat menjalankan tugas-tugas berat. Untuk RAM-nya sayangnya dia masih single channel 8GB DDR5 4800 MHz. Tapi untungnya storage-nya udah lumayan lega di 512GB dengan kecepatan
ngebut berkat tipe NVMe Gen 4 yang digunakan. Nanti kalau udah ada budget, kita masih bisa upgrade RAM-nya. Soalnya ya Lenovo menyediakan ekstra 1 slot RAM DDR5 dan ekstra 1 slot SSD M.2. Nah, kalau RAM-nya udah di-upgrade, kita bahkan bisa pakai laptop ini buat bermain game. Nih, GTA 5 aja masih bisa dapetin rata-rata 65 fps, CS2 di 40 fps, dan Genshin Impact bisa lancar di 60 fps. Masuk ke bagian layar. IdeaPad Slim 3i hadir dengan layar kekinian berasio 16:10 yang tentunya lebih enak buat dipakai nugas karena bacanya bakal berasa lebih luas. Untuk baterai dia punya kapasitas 50 Wh yang kurang lebih bisa dipakai belajar gitu ya di kisaran 7 jam. Ya, 7 jam kurang lebih. Mobilitasnya asik karena bobotnya cuma 1,39 kg dengan tebal di 1,79 cm. Terakhir untuk urusan konektivitas, portnya emang nggak begitu banyak, tapi dia sudah punya slot SD card reader. Yo guys, itu dia 5 laptop terbaik untuk pelajar di bulan Juli sampai Agustus tahun 2026. Seperti biasa ya, list dari 5 laptop yang kita bahas bisa kalian temukan di keranjang YouTube Shopping yang ada di pojokan video atau di deskripsi video. Di sana juga akan ada harga terupdate yang tentunya ini penting kalau kalian nontonnya udah lama gitu. Maksudnya nanti di akhir tahun baru nonton, bisa jadi harganya lebih murah atau lebih mahal, mending cek aja keranjang YouTube Shopping. Dan kalau lagi ada promo, misalkan di double date atau akhir bulan, biasanya harganya juga ikutan lebih terjangkau. So pastikan cek aja keranjang tersebut dan temukan harga terbaiknya. Nah, kalau kamu masih punya masukan, pertanyaan atau apapun, silahkan drop di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. Jadi pelajar tahun ini agak berat ya, laptop mahal semua pak. Semangat guys.